Halo, selamat pagi teman-teman. Selamat datang di channel Rio Purba ya. Terima kasih masih stay tune di channel Rio Purba, channel para desainer dan freelancer. Ini baru mandi pagi-pagi jam setengah 10 teman-teman. Masih segar, kita mau berjemur, kita mau olahraga dulu. Tapi kita mau bahas satu topik yang lagi hangat-hangatnya nih teman-teman ya. Ada unsur rasisme, ada unsur desain murah lagi dan lagi ya kan. Nanti kita akan bahas teman-teman. Tapi aku mau naik sepeda dulu. Hancurkan aja. Oke. Biar sehat cuy. Bang, boleh bergaya tapi di sini kali lah. Sorry. Iya. Sorry. Kupikir tadi dari mana tadi. Oke. Oke teman-teman, akhirnya siap juga olahraganya ya, walaupun olahraganya agak garing ya. Tapi nggak apa-apa lah ya. Jadi ceritanya gini teman-teman, aku kan di sini ada ngebimbing beberapa anak-anak kan. Jadi ada satu orang yang bagian multimedia. Nah itu jadi sambil latihan dia ngambil latihan belajar ngambil video kan, bagaimana membuat ya video sinematik. Walaupun hasilnya masih ya kurang bagus karena baru awal ya, tapi nggak apa-apa, kita bakal arahkan terus, latihan terus, nanti kan pasti lama-lama makin bagus ya. Nah, jadi topik kita hari ini sangat penting sekali teman-teman. Ya, sedang rame di Instagram, di Facebook juga kemarin aku sempat baca sebenarnya. Cuman di Facebook aku nggak save linknya. Jadi yang aku save itu di Instagram. Kebetulan banyak juga yang nge-tag ke akun Rio Purba. Itu di akun atau profilnya photoshop.sheetposter. Oke. Jadi di sini viral curhatan desainer grafis yang ditawar harga teman dan rasis. Bikin netizen geram. Wow. Oke, kita coba ceritain ya di awal ya. Iyo, desain simple aja sih, nggak usah rame flat gitu. Sama tolong ilustrasi yang kayak kamu pernah post di SG Ikulo. SG itu apa ya? Nggak tau lah ya. Pakai foto aku. Jadi ini ceritanya ada mau pesan undangan. Simple aja, nggak usah rame. Nah ini pernah aku posting di Instagram kan, buat logo simple aja kok gitu. Ya jadi kayaknya konotasinya kalau simple itu murah gitu ya. Oke, kita coba lanjutkan aja. Ini desainernya balas, vektor ya mas, vektornya di halaman depan undangan gitu. Terus yang minta buatin bilang, aku cari di Google dulu. Oke mas, nah dia ada ngirim nih satu gambar ya, dia ada ngirim satu gambar. Teman-teman bisa lihat gambar undangannya, vektornya kayak gitulah kira-kira. Terus itu ada gambar kedua. Apa ini ya, terserah kamulah kata yang pengen buat undangan. Aku minta datanya berarti ya mas, kalian sama foto yang mau dijadiin vektorin, kirim ke email ini gitu. Nah jadi pertama dia minta data undangannya, informasi teksnya apa aja yang mau dibuat. Kemudian yang kedua itu ada foto yang mau dibuat di vektorin ya. Jadi udah desain vektor, kemudian desain undangan. Kemudian oh ya, berapa harganya nih? Kata yang pengen buat itu harga teman aja ya dek. Wih, ini seru nih harga teman. Next ya. 150 aja mas, include desain undangan dan vektor, batas 3 kali revisi. Ini termasuk murah loh teman-teman. Jadi 150.000 itu udah termasuk murah loh teman-teman. Aku memang nggak jual desain undangan, cuman aku kan kemarin pernah jual live video wedding kan. Ada template untuk buat desain undangan gitu. Aku jual produknya, produk temanku ya, studio live video namanya Root Pixel. Nah, jadi ketika aku bantu jualin produk itu, aku bantu juga mereka untuk buatin template harganya. Jadi aku di situ aja paling murah 300.000 untuk desain undangan. Itu pun sudah ada template-nya, teman-teman. Tinggal ganti teks aja, ganti warna aja ya. Ya, jadi kalau ini buat vektor wajahnya lagi, terus desainnya dari awal lagi nggak pakai template, itu 150.000 udah murah loh. Kita next ya. Yang pengen buat itu balas langsung. Harga teman lah, Dek. Oke, kita next.
30.000 aja gimana? Nanti aku sekalian promo desain kamu di IG. Kan lumayan, followers aku ada 3.000. Wes. Ya udah, dikurangi desainernya 120.000 aja deh, Mas, nggak apa-apa. Udah aku turunin. Duh, masih mahal tuh, Dek. Cuma desain gitu kok pakai template Canva juga bisa. Temanku pakai itu semua. Nah, ini yang nggak habis pikir kan. Kenapa kalian oknum-oknum ya, oknum-oknum klien kok seakan-akan lebih pandai dari yang ngedesain gitu. Kalau teman-teman oknum-oknum ya, aku bilang oknum-oknum klien ini merasa bisa buatnya, kenapa nggak buat sendiri aja? Kenapa minta buatin orang ya? Jadi kalau merasa pakai Canva aja deh, Canva bisa, ya udah buat sendiri aja pakai Canva ya. Gak usah minta-minta desain sama desainer gitu. Oke, next deh. Cuma pakai gitu, pakai template Canva juga bisa. Temanku pakai itu semua. Oke. Nah, desainernya balas, kan ada vektornya juga, Mas. Dan saya nggak pakai template, Mas. Maaf nih. Nah, ini bener ya. Cara jawabnya desainer ini bener. Dia langsung to the point. Dia memang nggak pakai template, dia bilang aja gitu. Sehingga kenapa dia minta harga? Karena dia butuh kerja lebih gitu, nggak pakai template. Kemudian di sini dia jelasin juga ada vektornya juga. Next ya. Alah, kartun doang kok. Kalau 30.000 aku ambil jasamu. Wah, ini seakan-akan cuma dia satu-satunya klien di dunia ini gitu kan. Sekali lagi oknum klien. Maaf Mas, nggak bisa. Saya butuh bayar listrik sama makan juga. Sudah saya turunkan dari 150 ke 120. Nah, ini udah bener ya. Ini udah bener. Kebanyakan desainer itu takut bilang enggak. Takut bilang maaf nggak bisa gitu. Kebanyakan kita takut bilangnya terus kita terima projectnya. Nanti ngoceh-ngoceh di sosial media. Ini enggak. Ini bagus ya. Yang desainernya ini bagus ya. Jadi dia udah bisa mengatakan tidak atau nggak bisa gitu. Terus ketika dia bilang saya sudah turunkan 150 ke 120, dia minta maaf, nggak bisa juga, saya butuh bayar listrik sama makan, ini betul. Terus langsung nih, ini di luar dugaan, Cina pelit, wis, Cina pelit. Ya udah nggak jadi, semoga nggak laku desainmu. Amin. Aduh, mau nangis nggak bisa, mau ketawa, mau nggak tega gitu kan teman-teman. Apa ya, ini aku ada beberapa kali karena kita punya standar harga kan. Ketika kita bilang standar harga di Yellow, itu ada beberapa oknum klien yang agak marah dengan emosi. Tapi ini udah parah banget ya, udah rasis ya. Terus nanti desainernya balas lagi, loh kok gitu Mas, jahat amat doanya sambil emot nangis. Oke, di blok. Aduh, ini kacau ya. Jadi pelajaran pertama yang mau aku bilang teman-teman, pertama, desainer itu nggak harus menerima setiap project yang masuk, nggak harus ya. Jadi aku di awal, kalau kalian pernah nge-follow aku dari sejak berapa tahun yang lalu ya, itu aku pernah cerita, aku pernah dihabisin ya, dipojokin oleh klien di depan timnya yang rame itu, aku sendiri dan aku bawa cuma satu temanku. Aku minta harga untuk, dia pesan logo, aku minta harga sebenarnya di atas 1 juta, tapi dia ngotot untuk 500.000 kalau nggak salah pada waktu itu. Karena dia ngotot di 1000.com aja 750.000 udah dapat surat trademark ya, mereknya. Wah, itu dari mana kayak gitu kan. Nah, dari situ aja aku udah berpikir ini klien udah nggak bagus gitu. Karena di 1000.com aku kan pada waktu itu main di 1000.com dan itu nggak ada serah terima dokumen mereknya. Itu mereka hanya serah terimakan. Kalau transfer agreement itu ada kayak di 99 Designs ya. Tapi kalau misalnya dokumen merek itu nggak ada. Jadi di situ aku dimaki-maki karena aku masih muda juga kan. Aku nggak bisa bilang apa-apa. Aku masih polos kan, masih awal karir. Jadi aku nggak bisa marah juga, nggak bisa segala macam, tapi aku diam aja. Tapi di situ yang aku tidak sesali ya, yang aku banggakan adalah aku berani bilang tidak. Kalau seandainya aku ambil project itu, wah aku bisa kerja sama mereka 2 bulan mungkin. Karena revisinya nggak habis-habis, kliennya cerewet, kliennya nggak suportif kayak gitu kan. Wah itu bisa nyesal seumur hidup kan. Tapi yang di situ aku banggakan, walaupun di situ aku diam aja, tapi aku berani mengatakan tidak. Aku kekeh sampai akhir aku bilang tidak. Aku itu nggak bisa budgetnya segitu. Nah ini penyakit desainer. Kita kebanyakan terima project, padahal kita kita tahu ini harganya di bawah standarku gitu. Tapi kita terima aja. Nah tiba-tiba nanti di sosial media baru kita ngoceh, klienku ini begini gitu kan. Jadi kesan klien itu jadi negatif seharusnya gitu. Jadi saya negatif gitu adanya gitu. Karena kebanyakan desainer nggak berani menolak ya. Simple aja sebenarnya.
ya udah kalau harganya itu di bawah standar kalian ya tolak aja gitu. Kayak teman yang ada di sini. Oke. Kemudian yang kedua, untuk oknum-oknum klien yang nggak mau bayar desain itu agak gimana ya? Karena kita desainer kan hidupnya dari situ ya. Kita desainer hidupnya dari situ. Bayangin kalau kalian tuh jual jasa finansial ya, keuangan gitu. Itu kan jasa juga. Gimana kalau kalian yang jual jasa finansial tiba-tiba datang teman atau keluarga terus minta gratis untuk dihitungin planning untuk keuangannya 5 tahun ke depan atau 1 tahun ke depan. Kalian mau makan apa? Karena itu pekerjaan utama kalian kan. Atau bayangin kalian jual gini aja deh, biar kelihatan kalian jual produk. Jadi kayak si kawan ini yang minta oknum kliennya, misalnya dia jualan produk dagang apa ya, kafe atau apa. Terus tiba-tiba datang banyak teman-teman kita, karena itu teman kita dia minta gratis. Aduh, ini kan kita teman lama, teman SD, gratis dong ini semua bayarin kawan-kawanku. Apa nggak modar tuh ya? Karena dari situ penghasilannya, dari situ dia gaji karyawan, dari situ dia makan, teman-teman. Kan nggak etis kayak gitu ya. Jadi sama seperti desainer sebenarnya, nggak ada beda tuh finansial atau hakim atau siapa, dokter atau apa dengan desainer sama. Karena dari situ desainer ini makan, itu pekerjaan utamanya. Kalau tadi desainernya ini dia punya usaha sampai berapa puluh franchise dia punya, terus desainer ini hanya sekedar hobi bukan pekerjaan dia, itu lain cerita. Tapi desainer ini dia pekerjaan utamanya adalah desain, dari situ dia makan, dari situ dia hidup, dari situ dia membiayai keluarga. Masa iya gratis, masa iya 30.000, mau makan apa tuh 30.000 ya. Jadi sekali lagi buat teman-teman atau oknum atau siapapun kalian yang berniat memesan desain kepada klien, memesan desain kepada desainer, kalau kalian belum bisa membayar dengan apa yang diminta si desainer, gampang aja, ya udah sampai situ aja. Kalian tinggal cari desainer lain yang bisa kasih kalian harga murah, oke? Tapi pastinya ada harga, ada barangnya, ada jasa yang bagus gitu. Kalau nanti ada yang kasih kalian harganya 10.000 ya bisa jadi itu desainnya template ya. Nggak mungkin lah ada desainer mau jual jasanya 10.000 kalau nggak dengan template, teman-teman. Ya, itu pun template udah sangat-sangat kemurahan. Aku bahkan buat template harganya itu ya, buat hitungan harganya untuk desain undangan pakai template aja minimal 300.000 aku buat di ketika beli live video wedding kemarin ya, ketika jual live video wedding kemarin. Jadi itu sih teman-teman, ada 2 poin penting pelajaran yang bisa kita pelajari dari kasus ini. Oke teman-teman, itu aja dulu untuk video kali ini. Mudah-mudahan ada pelajaran penting yang kita bisa petik ya. Dan aku doakan mudah-mudahan kita, terkhususnya desainer ya di Indonesia, semoga semakin banyak orang yang bisa mengapresiasi karya kita. Semoga kita bisa lebih makmur lagi hidup di Indonesia Raya ini ya. Semakin banyak orang yang bisa mengapresiasi karya-karya kita dengan bagus. Kalaupun nanti ada kasus-kasus kayak gini, teman-teman jangan menyerah dong ya. Aku juga dari bawah loh, aku juga bertumbuh dari bawah ya, sama seperti kalian yang dibayar murah dulu. Tapi aku bisa bangkit dan aku bisa naik ya teman-teman. Nah kalian juga harus begitu, kalian harus semangat, harus bangun personal brand, harus bangun kualitas service kalian dengan bagus, sehingga kalian bisa menaikkan harga kalian secara perlahan-lahan ya. Aku doakan mudah-mudahan kita dapat yang terbaik deh, amin. Oke, itu aja. Terakhir, sebagus-bagusnya desain, ada aja yang nggak suka. Sejelek-jeleknya desain, tetap ada aja orang yang suka. Jadi mau desain kalian bagus atau jelek, jangan pernah takut berkarya. Aku Rio Purba, see you guys on the next video.